Kalau laki bagaimana? Memang laki itu auratnya adalah dari lutut sampai pusar. Tetapi apakah dengan seperti begitu ketika laki sudah dikatakan bahwa itu menjadi apa? Auratnya, lalu yang lainnya boleh-boleh saja. Itu namanya enggak adab. Ya, tidak adab. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan. Maka dalam surah apa? Al-A'raf itu Rasulullah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpakaian yang baik. Ya, itu apakah laki atau perempuan seperti begitu. Ya, berpakaian yang baik itu maksudnya adalah sederhana, tidak mencolok. Kalau perempuan ya lebih jelas lagi. Ya, kalau seandainya dia berpakaian itu adalah auratal hufata aurata, dia hufatal aurata, berpakaian tapi telanjang. Ibu bisa tahu ya. Jadi sekarang ini apalagi dengan segala medsos yang ada ya. Bagaimana cara orang saat ini untuk memviralkan dirinya? Bagaimana cara orang sekarang ini untuk meraup keuangan? Segala hal dibuat oleh seseorang. Ya. Apalagi ini makanya ya kalau seandainya memang sebenarnya kita memang yang namanya apa namanya tuh? Kalau memang sudah itu ada ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka kita sebagai muslimah, orang-orang mukminah harus menerima. Kalau memang Rasulullah SAW mengatakan bahwa ya aktsaru ma yudkhilun nisa, yang terbanyak memasukin wanita itu dalam surga, dalam neraka itu adalah, dan yang paling banyak masuk dalam neraka itu adalah wanita. Ya karena apa? Karena mereka tadi banyak yang hufatul urata. Dan banyak berpakaian tetapi tampak seperti itu. Atau dia mukminah, berpakaian bagus. Ya kan? Berpakaian lengkap, salatnya terjaga, tetapi komat kamit mulutnya menyakiti orang lain. Ya. Komat kamit mulutnya menyakiti orang lain. Banyak enggak itu ibu-ibu? Banyak ya? Banyak. Makanya dalam surat apa? Al-Ahzab ayat 69. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Ini beruntungnya. Jadi sangat dianjurkan. Jadi kalimat ini dzan namanya. Firman Allah Subhanahu wa taala di sini adalah dzan, umum. Itu baik untuk laki maupun untuk perempuan sama. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah. Sudah orang beriman, lalu suruh taat kepada Allah lagi. Wa qulu qawlan sadida. Dan berkatalah dengan perkataan yang sadid, yang menyenangkan, yang mulia, yang tidak menyakiti hati orang lain. Ya, wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum. Untungnya adalah, ganjarannya adalah, pahalanya adalah yuslih lakum a'malakum. Akan diperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan kemudian diampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulullah, faqad faza fawzan 'adzima. Maka sungguh dia sudah mendapatkan untung yang banyak. Nah itu. Jadi Ibu berangkat Subhanahu wa taala. Dalam adab keterkaitan dengan iman itu sangat terkait. Ya. Ketika orang dia berkata-kata, ketika orang dia berpakaian, maka berpakaianlah sesederhana mungkin yang tidak mencolok, dan berpakaian muslimah yang sesungguhnya. Yang kedua, ketika dia berkata, maka berkatalah dengan perkataan yang mulia, yang menyenangkan hati, bukan menyakiti orang. Apalagi kalau seandainya dia membantu seseorang, tapi menyebut ya, itu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu jelas sekali 165 itu ya, kalau seandainya kamu memberikan kepada seseorang, maka
janganlah kamu sebut-sebut. Wah, karena aku begitu. Itu akan hilang pahalanya seperti itu. Nah, Ibu bermata Allah Subhanahu wa taala, ya. Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita semuanya. Qul kullu ummati mu'afun ilal muhajirin. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Muslim. Setiap umatku itu mu'afun. Mu'afun artinya dari kata afwan, dimaafkan. Ya. Dimaafkan. Itu diampuni, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal muhajirin, kecuali mereka yang berbuat dosa terang-terangan. Ah, tuh. Siapa yang berbuat dosa terang-terangan? Tadi mereka. Mereka tadi yang senantiasa melawan lah disebut ya. Melawan perintah-perintah agama. Melawan perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, demikian. Kita sebagai hamba-hamba Allah Tabaraka wa taala yang telah diberikan kenikmatan menuntut ilmu, ya kan? Kenikmatan konsisten ibadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Maka usahakan terus pantau anak-anak gadis kita. Usahakan terus pantau anak-anak laki kita. Ya. Dan jangan bosan-bosan juga mengingatkan suami kita seperti itu. Jadi kalau seandainya nanti suami marah kalau diingatkan, ya itu kebanggaan itu suami kalau diingatkan istri. Syukur kalau ada istri, ya memang ego itu pasti ada. Ya kan? Betul nggak Bibo? Ya kan, setiap kita itu susah sekali kan ya kalau kita ditegur ya. Memang kan dalam